kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kaulah yang ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ini deklarasi iman kami. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sebab Kau sumber sukacita, kemenangan, kekuatan kami, Tuhan. Kami mau bersukacita hari ini. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh raguan dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku
Shalom, selamat datang di ibadah online GMS Regional Jateng dan DIY. Kami percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama memperingati Tuhan Yesus yang telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dia memberikan Roh Kudus bagi setiap kita. Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan sehingga kita mengalami kepenuhan di dalam Dia. Dan dalam anugerahnya kita akan finishing well, finishing strong. Katakan amin. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru kali ini bergabung bersama dengan kami, dan bagi Anda yang belum terkonek di CG atau Anda yang memerlukan informasi tentang CG dan supaya kami dapat mengenal Anda lebih dekat, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 08222 30390. Sekali lagi 08222 30390. Dan bagi jemaat yang akan memberikan persembahan baik melalui persembahan perpuluhan maupun persembahan ucapan syukur dapat memberikan secara transfer ke rekening sebagai berikut sesuai dengan gereja lokal Anda masing-masing. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan ucapan syukur. Mari persiapkan persembahan ucapan syukur kita. Dan kita mari satu di dalam berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk satu hari lagi hari ini ya Tuhan. Engkau menunjukkan kesetiaanmu setiap kami. Kami sungguh mengecap, melihat betapa baiknya Engkau dalam hidupan kami. Hidup kami aman dalam lindungan-Mu. Hidup kami terpelihara di dalam Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami akan memberikan persembahan ucapan syukur kami. Tuhan yang kuduskan, sucikan setiap tangan-tangannya memberi. Pakai Tuhan hidup kami untuk jadi berkat bagi banyak orang. Dan kami serahkan persembahan ini biar Engkau terima ya Tuhan. Kami berikan dengan sukacita dan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, connect group, dan lain-lain. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kau ketenanganku, Kau sumber damai sejahtera, Kau kemenangan kami, Tuhan. Kaulah harapan di dalam hidup kami. Kami berserah hanya padamu. Kau sumber segalanya, Bapa di surga. Kami memuliamu. Kau hadir atas tempat ini, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Haleluya, ku kan tenang. ku kan tenang bersamamu. Katakan dengan iman kita, dengan segenap hati kita, katakan ku kan tenang. Bersamamu, Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Ketenangan dalam hati kami karena Tuhan ada di dalam hidup kami yang tak pernah meninggalkan, membiarkan hidup kami ya Tuhan. Bahkan hari ini kami memperingati kenaikan Yesus Kristus 2000 tahun lalu. Kami belajar Tuhan adalah pribadi yang finishing well, menyelesaikan sampai garis akhir, taat kepada kehendak Bapa. Biarkan spirit yang demikian, sikap hati yang demikian ada di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga karya Tuhan 2000 tahun lalu sepanjang Engkau menjadi manusia, Engkau selesaikan sampai akhir, tidak pernah sia-sia. Tapi kami melanjutkan di dalam hidup kami, ajari kami Tuhan untuk paham dan mengerti bagaimana tinggal di dalam otoritas. Kami belajar daripada teladan-Mu. Lewat kebenaran firman-Mu, sebentar kami akan mempelajarinya Tuhan. Roh Kudus berikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami paham dan mengerti rahasia kerajaan sorga lewat kebenaran firman Tuhan. Cengkram hati pikiran kami kuat-kuat Tuhan, dimanapun jemaat berada dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu, karena kami membutuhkan semua itu. Berbicaralah, bersabdalah, kami siap mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang bersyukur atas hari ini, katakan bersama-sama haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, kita bersyukur kita hari ini bisa beribadah kembali dan khusus memperingati kenaikan Tuhan Yesus 2000 tahun lalu. Kalau kita berbicara mengenai kenaikan Tuhan Yesus, berarti kita melihat bahwa pribadi Yesus 2000 tahun lalu ketika berinkarnasi, mengambil rupa menjadi manusia, tinggal di dalam daging sama seperti kita. Bedanya dia tidak berbuat dosa. Dari sejak lahir sampai 33,5 tahun usianya, Yesus menyelesaikan dengan baik seturut kehendak dan rencana Bapanya. Kita bisa belajar sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umatnya. Bagaimana tinggal di dalam ketaatan kepada Bapanya seperti Yesus. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita. Biarkan hari ini kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-8 kita akan melihat. Saya kasih judul kitab Pengkhotbah pasal yang ke-8 ini adalah hidup benar dalam otoritas. Pasal 8 ini saya berikan judul hidup benar dalam otoritas. Kita melihat bagaimana seperti Yesus
menyelesaikan kehendak Bapaknya selama 33,5 tahun hidupnya di atas muka bumi, taat kepada otoritas Bapaknya atau kehendak Bapaknya. Berulang kali Yesus berkata bahwa bukan kehendakku tapi kehendakmu. Ketika dia berdoa, bahkan dia berkata makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Berulang kali yang Yesus sebutkan, yang Yesus mention adalah perjalanan hidupnya menyelesaikan kehendak Bapaknya, taat di dalam otoritas. Demikian kita juga akan melihat lewat kitab Pengkhotbah pasal yang ke-8, bagaimana hidup kita pun benar di dalam otoritas sama seperti yang Yesus teladani. Mari buka bersama-sama Alkitab kita. Dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-8, perhatikan ayat demi ayat. Saya baca, lalu kita berhenti. Saya menjelaskan, karena demikian seharusnya kita merenungkan firman, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan lewat kebenaran kekal yang ada dalam Alkitab kita. Ayat yang pertama, siapakah seperti orang berhikmat dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, katanya, berubahlah kekerasan wajahnya. Siapakah seperti orang berhikmat? Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari bahkan dikatakan kalau orang itu punya hikmat, orang itu bisa menyelesaikan banyak perkara di dalam hidupnya. Kalau kita menjadi orang-orang yang haus akan hikmat, apalagi hikmat itu berasal dari Tuhan sendiri, maka kita menjadi orang-orang yang nyaris. Kenapa saya bilang nyaris? Nyaris mengetahui semua jawaban. Kenapa nyaris? Karena tetap sehebat-hebatnya kita belajar, seberhikmatnya kita, tetap ada hal-hal yang misteri yang tidak bisa kita paham dan mengerti. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mencari hikmat dengan segenap hati, akan selalu kita menemukan jawaban demi jawaban daripada perjalanan permasalahan atau tantangan atau babak demi babak kehidupan kita. Meskipun memang tidak menjamin semua jawaban itu akan memuaskan kita, karena tetap hikmat manusia terbatas. Tapi dalam ayat pertama pasal yang ke-8, langsung pengkhotbah Kohelet atau Salomo itu berkata bahwa siapakah seperti orang berhikmat dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara. Orang berhikmat bisa paham dan mengerti banyak hal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, arahkan, condongkan hati kita untuk belajar menangkap hikmat, apalagi dari firman Tuhan, dari Alkitab kita. Kita menemukan untayan-untayan prinsip kehidupan yang membuat kita paham dan mengerti ini dan itu. Tapi kalaupun suatu ketika setelah pemahaman hikmat yang kita peroleh pun ada beberapa hal atau banyak hal yang tidak paham kita paham dan mengerti, tetapkan yang satu ini, bahwa kita meyakini di balik semua itu Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Sehingga hati kita itu tenang, tidak kemerungsung, tidak gerusa-gerusu, tidak khawatir dan takut. Kita yakin meskipun banyak hal juga yang tidak kita paham dan mengerti, kita tahu bahwa kedaulatan Tuhanlah yang memegang kehidupan kita. Dalam kitab Amsal 25 ayat yang kedua, penulis yang sama Salomo berkata kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja, R-nya huruf kecil, raja-raja ialah menyelidiki sesuatu, segala sesuatu. Marilah Bapak Ibu Saudara sebagai tanda petik raja-raja yang R-nya huruf kecil. Bukankah Tuhan menunjuk kita menjadi raja, menjadi orang-orang yang memerintah, menjadi orang yang mengelola segala sesuatu di atas muka bumi seperti seorang raja. Kemuliaan kita katanya menyelidiki segala sesuatu. Boleh selidiki segala sesuatu. Minta hikmat Tuhan. Kalau satu dua hal, banyak hal tidak kita paham, minta hikmat kepada Tuhan. Tapi ada hal tertentu merupakan kedaulatan Tuhan. Kemuliaan Allah adalah merahasiakan segala sesuatu. Maksudnya adalah bukan berarti kontradiktif. Kita coba mencari, Tuhan nutupi. Bagaimana caranya kita tahu. Tapi maksudnya adalah tetap di dalam hikmat kita. Ada hal-hal yang tidak kita paham dan mengerti. Kalau itu yang terjadi, tetapkan, putuskan, bulatkan dalam hati kita. Bahwa kita yakin Tuhan yang pegang kehidupan kita. Bahkan hampir semua orang setuju kalau hikmat adalah aset yang berharga. Namun pertanyaannya bagaimana caranya kita memperoleh hikmat itu? Dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Ketika seseorang memiliki prinsip di dalam hidupnya takut akan Tuhan. Bukan takut karena takut dihukum atau takut tidak diberkati. Tapi takut karena respect, karena menghargai, menghormati Tuhan. Orang-orang yang seperti itu pasti akan menemukan hikmat demi hikmat kehidupan. Hikmat yang Tuhan akan taruh di dalam kehidupannya.
Ketika kita melandasi hidup kita, kita respect, hormat, menghargai Tuhan. Kita mengasihi, mencintai Dia. Selalu jalan kita dituntunnya menemukan hikmat demi hikmat yang akan membantu kita. Bahkan dikatakan seseorang yang berhikmat, wajahnya bercahaya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, orang yang punya hikmat, wajahnya senantiasa berseri-seri. Dia tersenyum karena apa? Dia menemukan jawaban demi jawaban. Meskipun tadi ada hal-hal tertentu juga yang tidak kita temukan jawabannya. Tetap percayalah kepada Tuhan kita. Lalu ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 Salomo menjelaskan bagaimana patuh terhadap otoritas. Ayat 2. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat. Karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa. Siapakah yang akan mengatakan kepadanya apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Ayat yang ke-6. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan. Dan kejahatan manusia menekan dirinya. Ayat 2 sekali lagi, patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang-orang yang punya komitmen pribadi dengan Tuhan. Pasti orang itu menghargai otoritas di atasnya. Ketika kita berbicara mengenai kembali kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus merupakan tanda selesainya apa yang ditugaskan atau apa yang harus dikerjakan Yesus selama di atas muka bumi. Kita meyakini Yesus adalah Allah Putra itu berinkarnasi, mengambil rupa di dalam daging sama seperti kita, bedanya tidak berbuat dosa. Dari lahir, kemudian besar, bertumbuh dewasa di dalam bimbingan orang tuanya. Umur 12 tahun diajak ke bait Allah. Sepanjang umur 30 tahun mulai melayani, menyembuhkan yang sakit, berbuat baik. Membuat yang kusta tahir, yang lumpuh akhirnya berjalan. Dan akhirnya 3,5 tahun pelayanannya mati di atas kayu salib. Bangkit pada hari ketiga dan akhirnya terangkat ke sorga. Kenaikan Yesus berbicara mengenai perjalanan Yesus yang dilakukan karena ketaatan kepada otoritas, kepada kehendak Bapanya dan dia tuntaskan. Oleh karena itu anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen selalu punya nilai dan prinsip ini. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan selalu tunduk kepada otoritas yang Tuhan taruh di atasnya. Karena nilai yang demikian Yesus hidupi pula. Dia berikan contoh dan teladan. Bahkan dari saat baptisan air. Padahal Yesus kan tidak berdosa. Padahal baptisan air itu kan bukti. Orang itu bertobat. Orang itu hidup lamanya dikubur dan hidup baru. Dia mulai dengan hidup baru. Yesus kan tidak berdosa. Tetapi baptisan pun karena ketaatan. Semua perjalanan Tuhan karena ketaatan kepada kehendak Bapanya. Hidup anak-anak Tuhan haruslah juga taat kepada otoritas di atasnya. Minimal ada 4 otoritas ini yang Tuhan taruh dalam hidup manusia. Dan ada di atas kita. Otoritas yang pertama adalah orang tua. Setiap kita lahir dalam keluarga. Setiap kita akhirnya Tuhan percayakan orang tua jasmani dalam hidup kita. Meskipun memang ada kasus-kasus tertentu. Sejak kecil ada anak-anak yang dibuang sehingga tidak punya orang tua. Tapi akhirnya anak itu dibesarkan mungkin dengan keluarga besarnya. Dengan paman bibinya atau dengan kakek neneknya. Pokoknya dalam keluarga, dalam hidup kita, ketika kita bertumbuh dewasa pun Tuhan taruh otoritas yang namanya orang tua. Dan pesan Tuhan di dalam Alkitab kita konsisten. Tuhan berulang kali berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu dan berbahagia di atas muka bumi. Lihat Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Tuhan selalu menghargai otoritas. Dan otoritas selalu datang dari Tuhan. Dia berikan kepada manusia, kepada orang-orang tertentu di atas kita. Dan tunduk kepada otoritas merupakan wujud seperti Salomo berkata, tunduklah kepada penguasa, kepada raja, seperti sumpahmu kepada Allah. Maksudnya komitmen orang yang berkomitmen kepada Tuhan pasti menghargai otoritas di atasnya. Bukan hanya dalam keluarga, orang tua sebagai otoritas. Yang kedua, kita mengerti bahwa pemerintah pun adalah wakil Allah. Bukankah kita bagian dari masyarakat? Bukankah kita bagian dari pemerintahan, dari sebuah negara, dari sebuah lingkungan? Cara kita bermasyarakat, berwarga negara pun Tuhan pilih pemerintahan-pemerintahan yang ada di atas kita.
Nanti kita akan melihat bagaimana Paulus pun menjelaskan, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana ketundukan kepada pemerintah. Di keluarga kita punya orang tua. Sebagai warga negara, di atas kita ada pemerintah. Tuhan selalu berhubungan dengan otoritas dan Tuhan menghendaki kita tunduk di dalam otoritas itu. Lalu yang ketiga, berbicara mengenai atasan atau bos atau pemimpin di dalam pekerjaan. Kalau kita bekerja juga, kita meniti karir, ingat. Ada pemimpin-pemimpin. Rasul Paulus berkata, kalau kita hamba-hamba, kalau kita adalah pegawai, kalau kita orang yang bekerja, lakukan dengan segenap hati, jangan cuma di hadapan penguasa atau pemimpin kita untuk mencari muka, supaya kita dipromosi begitu rupa. Tetapi dengan takut dan gentar akan Dia. Karena dari Tuhanlah, kata Paulus, kita mendapat upahnya. Di keluarga ada otoritas. Kita berwarga negara dalam masyarakat ada otoritas namanya pemerintah. Dalam marketplace tempat pekerjaan pun ada otoritas. Termasuk pemimpin-pemimpin rohani. Kalau kita bergereja, kalau kita jadi jemaat, Tuhan juga taruh pemimpin-pemimpin, gembala-gembala. Entah full timer, entah volunteer, Tuhan taruh pemimpin-pemimpin. Apalagi gereja Mawar Sharon, kita memakai connect group, kita hidup di dalam connect group. Ada pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan taruh di atas hidup kita. Kita Petrus berkata, hargai mereka karena mereka lah yang berjaga-jaga atas hidup kita. Jangan suka memberontak supaya pemimpin-pemimpin rohani kita tidak melakukannya dengan keluh kesah karena melihat jemaatnya susah diatur. Tapi saya yakin jemaat gereja Mawar Sharon selalu mengerti, menghargai otoritas di atas kita. Tuhan selalu mengajar, bahkan Yesus sendiri. Kenaikan Yesus berbicara mengenai bagaimana Dia menyelesaikan kehendak Bapanya. Dia finishing well. Dia taat kepada kehendak Bapa. Biar spirit yang demikian ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita timbul pertanyaan juga. Kalau gitu Pastor Bernard, bagaimana cara membedakan ketundukan, apakah harus 100%? Bagaimana kalau orang-orang itu mengajak kita melakukan hal-hal yang salah? Saya berpikir yang menjadi saringan dua hal ini jangan ikuti kata otoritas kalau yang pertama membawa kita murtad dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau ada seseorang entah itu siapapun di atas kita mengajak kita untuk kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah disitulah kita bisa menolak dengan tegas. Atau yang kedua, bagaimana kita memisahkan? Apakah itu betul ketundukan atau pemberontakan? Yang kedua ini biarkan menjadi saringan di hati kita. Ketika otoritas siapapun di atas kita mengajak kita berbuat dosa. Atau mengajak segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita tolak juga dengan tegas. Tapi kalau selain itu, hanya karena sebatas peraturan tertentu. Hanya karena sebatas kebijakan ini dan itu saja. Hargai otoritas di atas kita. Karena tak kebetulan Tuhan taruh otoritas-otoritas pemimpin-pemimpin itu di keluarga, di pemerintahan, di masyarakat, di tempat pekerjaan maupun dalam gereja, dalam kita berjemaat. Hargai pemimpin itu. Kecuali kalau mereka membawa kita murtad dari iman Kristen. Yang kedua, membawa kita berbuat dosa, melanggar etika moral, berlawanan dengan firman Tuhan, tolak mereka dengan tegas. Tapi yang lain-lain, hargai mereka. Yesus sendiri menunjukkan teladan bagaimana melakukan kehendak Bapanya, bahkan menyelesaikan sampai akhir, menyelesaikan sampai selesai. Dan khusus konteks ini memang Salomo berbicara mengenai raja dalam hal pemerintahan. Hal senada yang diucapkan oleh Paulus, diajarkan Paulus kepada jemaat di Roma waktu itu. Mari kita lihat Roma 13 ayat 1 sampai ayat 7. Roma 13 ayat 1 demikian, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Kalau bahasa Salomo, demi sumpahmu kepada Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang,
Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ayat 6, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Ayat 7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Konteks memang di dalam pengkhotbah pasal yang ke-8 ini ngomong soal otoritas khusus pemerintahan raja atau penguasa. Dan Alkitab kita konsisten. Paulus pun menjelaskan di dalam Roma pasal yang ke-8 yang tadi saya baca. Menjelaskan bagaimana prinsip demi prinsip. Keyakinan bahwa kita perlu tunduk kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil Allah. Jangan melanggar, jangan berbuat yang jahat. Kalau kita berbuat jahat, takutlah. Kalau kita melanggar peraturan demi peraturan yang pemerintah tetapkan, pasti dalam hati kita ada rasa deg-degan, rasa gak tenang. Dimulai dengan hati nurani yang mengingatkan kita. Kalau itu yang terjadi, jangan terus dilanjutkan pelanggaran itu. Karena pemerintah juga diberikan otoritas untuk menegakkan keadilan, untuk menghukum orang-orang yang berbuat salah, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Sehingga kita paham dan mengerti bagaimana sebagai warga negara, bagaimana sebagai anak-anak Tuhan memposisikan diri ketika tinggal di dalam sebuah otoritas termasuk pemerintah. Dari Roma pasal 13 yang tadi saya baca, ada beberapa prinsip sikap terhadap pemerintah. Yang pertama berarti takluk kepada pemerintah, berarti menundukkan diri. Kita tahu otoritas yang mereka punya. Betul dari pemilihan rakyat kalau itu demokrasi. Tapi juga kita yakini di balik semua itu karena kedaulatan Tuhan. Yang kedua, beri masukan yang baik kepada pemerintah. Kita juga boleh kok. Ada sarana-sarana tertentu, ada wadah-wadah tertentu untuk kita bisa memberikan masukan yang baik. Masukan kepada pemerintah bukan untuk menjatuhkan, justru untuk membangun mereka. Yang ketiga, berbuat baik dengan tidak melanggar aturan. Itu juga membuat kita tidak deg-degan. Tidak khawatir, tidak sembunyi-sembunyi. Karena kalau kita berbuat melanggar peraturan, pasti kita sendiri juga deg-degan melanggar. Kemudian kita bersembunyi-sembunyi. Tapi kalau kita benar melakukan sesuai dengan aturan, kita pun akan berani. Tidak perlu takut. Lalu yang berikutnya, sikap terhadap pemerintah berarti melakukan yang benar. Tentu saja sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang paling aman, yang paling tepat. Yang terakhir, tanggung jawab kita bayar pajak. Karena ayat yang ke-7, Paulus berkata, bayar pajak, berikan pajak kepada orang yang berhak menerima pajak itu. Berikan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat itu. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Berikan sebagai tanggung jawab kita. Kalau kita melakukan hal yang demikian, Salomo berkata, seperti engkau menghargai sumpahmu kepada Allahmu. Ingat baik-baik jemaat Tuhan, cara kita hidup, cara kita berperilaku. Apakah kita tunduk di bawah otoritas? Apakah kita menghargai otoritas pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh dalam hidup kita? Termasuk pemerintahan. Karena pengkhotbah pasal 8 konteksnya adalah pemerintahan. Apakah kita punya sikap yang demikian? Kalau punya sikap yang demikian, sebetulnya itu adalah ciri sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai umat Allah. Hidup kita gak sembarangan. Justru orang-orang yang suka memberontak. Otoritas keluarga, orang tua. Otoritas di tempat pekerjaan. Memberontak terhadap pemimpin-pemimpin rohani. Justru orang-orang itu sebetulnya dalam hatinya pasti ada sesuatu akar yang belum selesai. Mungkin pernah waktu masa kecil dia mengalami mungkin ketidakadilan ini dan itu. Sehingga dia merasa apa sih otoritas, apa sih orang-orang di atas kita. Mereka juga gak bela kita. Tapi sesungguhnya ketika seseorang benar-benar menjaga, memegang hidupnya dengan baik, takut dan gentar akan Tuhan. Harusnya orang-orang itu paham dan mengerti bagaimana menundukkan diri. Jadi batasannya hanya 2 tadi. Yang pertama, tidak perlu diikuti kalau otoritas itu membawa kita meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kalau otoritas itu mengajak kita berbuat dosa, melanggar etika moral, bertentangan dengan Alkitab, kita bisa tolak dengan tegas. Tapi kalau yang lain, kadang-kala hanya untuk kebijakan saja, peraturan ini dan itu, kita tahu bahwa pemimpin Tuhan kasih otoritas untuk buat keputusan demi keputusan. Mana ada sih keputusan yang sempurna?
Yang ada adalah keputusan yang lebih banyak nilai keuntungannya dibanding kerugian. Oleh karena itu taatilah kalau yang seperti itu. Karena justru menunjukkan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan dengan demikian saya berdoa Bapak Ibu Saudara, sama seperti hari ini kita memperingati kenaikan Yesus. Dari lahir, bertumbuh dewasa sampai 33,5 tahun usia Yesus. Yesus menyelesaikan sampai garis akhir karena taat kepada kehendak Bapaknya. Demikian juga dengan kita. Doa saya supaya Bapak Ibu Saudara pun kita bersama-sama bisa finishing well. Karena kita taat mengerti kehendak Tuhan. Bahkan kehendak Tuhan pun Dia taruh dalam kehidupan orang-orang yang Tuhan kasih otoritas di atas kita. Tunduklah kepada mereka dengan baik, dengan bijaksana. Ayat yang ke-8, kita kembali dalam Pengkhotbah 8, ayat yang ke-8. Sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Ayat 7 dikatakan seseorang pun tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, masa depan bagi kita manusia sesuatu yang misteri. Meskipun kita bisa buat perencanaan, kita boleh melakukan prediksi, kita boleh merancang sesuatu untuk masa depan kita. Tapi kalau jujur kita akui, rancangan kita, semua apa yang kita atur demikian rupa perencanaan rancangan, kita tahu semuanya gak sempurna. Kadangkala apa yang kita pengen, apa yang kita rindukan yang rancangan bisa meleset, tidak tepat sasaran. Karena manusia memanglah begitu, kita tidak serba maha tahu. Oleh karena itu dibutuhkan hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Hati yang percaya total kepada Tuhan kita. Saya jadi teringat kitab Yakobus berkata, satu ketika ada seseorang mau pergi ke satu kota, ke kota Anu katanya. Lalu kemudian berdagang serta mendapat untung. Rasul Yakobus berkata, padahal engkau gak mengerti hidup kita. Hidup kita itu hanya seperti uap yang kelihatan sebentar lalu gak ada. Harusnya engkau harus berkata begini, kalau Tuhan menghendakinya aku akan berbuat ini dan itu. Boleh kok kita merancang, manusia justru harus merancang, punya buat perencanaan. Tapi jangan lupa letakkan itu di bawah kaki Tuhan. Karena sebetulnya kita tidak paham dengan tepat apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Hati yang berserah, hati yang percaya bahwa Tuhan memegang hidup kita. Rancangan itu taruh di bawah kaki Tuhan. Dan berjalanlah hari demi hari di dalam ketaatan. Salomo mengingatkan kita, manusia tidak akan tahu apa yang terjadi di masa depan. Bersyukurlah untuk itu. Karena justru semakin kita mengandalkan Tuhan. Karena kita gak tahu masa depan, bukankah akhirnya kita semakin mengandalkan Dia, berdoa, sungguh-sungguh, berpuasa. Kadang kalau kita lakukan, kita taat mendengar suara Tuhan, mendengar merenungkan firman Tuhan. Justru karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, bukankah kita makin bergantung kepada Dia? Bukankah itu sesuatu yang baik? Justru ketidaktahuan kita di masa depan dan kemahatauan Tuhan dalam hidup kita membuat kita bergantung kepada Dia. Kita berkata, Tuhan, seperti Yakobus mengingatkan, aku mau berbuat ini dan itu. Kalau Tuhan menghendakinya, maksudnya adalah Tuhan ini rancanganku, kuserahkan dalam hadirat-Mu di bawah kaki-Mu. Hapus ya Tuhan kalau gak sesuai. Tapi kalau itu pun yang Kau kehendaki, sesuai dengan yang Kau kehendaki, tuntun. Membuat kita justru makin mengandalkan Dia dalam hidup kita. Bahkan ayat 8 dikatakan tiada seorang pun berkuasa menahan angin. Maksudnya apa sih? Tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Mau diusahakan kayak apapun, kematian itu bakal menjemput kita. Oleh karena itu betapa kita perlu mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan meskipun masa depan kita gak ngerti. Minggu depan apa yang terjadi kita gak mengerti. COVID-19 selesainya kapan kita juga gak mengerti. Day by day, hari demi hari berdoa, berserah kepada Tuhan, melakukan pekerjaan kita, siapkan anak-anak kita. Sebagian besar dari kita, anak-anak kita masih kecil, kita didik mereka di rumah menggantikan guru sementara. Guru pakai online lalu kita bantu. Kita lakukan ini dan itu dengan tujuan supaya kita siapkan segala sesuatu, selesaikan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di tengah-tengah ketidaktahuan kita akan masa depan. Sambil kita serahkan ke Tuhan karena kita menyadari satu saat yang namanya kematian tak akan bisa ditolak. Seperti usaha menahan angin tak mungkin.
Peperangan yang sengit, katanya ayat kalimat berikutnya itu menunjukkan bahwa terus kehidupan akan bergulir. Dan tetap kematian itu akan satu saat menjemput kita. Kematian itu pasti Bapak Ibu Saudara. Hanya waktunya saja kapan kematian menjemput Bapak Ibu Saudara dengan saya. Tak seorang pun yang tahu. Penuh misteri. Tapi biarkan tetap menjadi misteri. Supaya hari demi hari kita tidak sembarangan. Supaya hari demi hari kita hidup takut akan Tuhan. Supaya hari demi hari kita kerjakan yang terbaik. Hari demi hari kita mengandalkan Dia. Hari demi hari kita tahu rancangan kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Banyak jemaat bercerita bagaimana dengan COVID-19 ini. Langsung rancangan mereka buyar. Yang sudah dirancang, yang sudah diatur demikian rupa. Di balik semua kadang-kadang kita gak paham 100%. Tapi minimal membuat kita bukankah semakin bergantung kepada Dia. Semakin bergantung kepada kasih karunia. Krisis juga ada waktunya kok, ada masanya, ada kadaluarsanya. Krisis juga akan segera berlalu. Tapi bagaimana cara kita melewati krisis itu? Dalam proses ini, apakah kita justru bersungut-sungut menjauhi Tuhan atau mendekat kepada Dia? Di dalam ketidaktahuan kita akan masa depan. Tapi justru ketidaktahuan kita membuat kita makin mengandalkan. Membuat kita makin berserah kepada Tuhan. Karena kita tahu hidup kita begitu singkat dan sementara. Yesus hanya hidup singkat 33,5 tahun di dunia ini. Tapi Dia menyelesaikan hidup dalam otoritas Bapaknya, menyelesaikan sampai garis akhir. Demikian juga yang menjadi doa saya bagi Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin juga jadi kerinduan Yesus bagi kita semua. Selesaikan sampai garis akhir. Di tengah-tengah ketidaktahuan kita akan masa depan. Biarkan seperti itu. Tapi kita ingat sebelum kematian menjemput kita. Yang pasti adalah lakukan yang terbaik yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Selesaikan sampai garis akhir setiap kehendak dan rencananya. Lalu ayat berikutnya, ayat yang ke-9, Pengkhotbah 8. Semua ini telah kulihat. Dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Maksudnya di atas muka bumi. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk. Sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi. Diusir dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan. Maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Ayat 9, 10, 11 Salomo melihat dalam hidup manusia banyak ketidakadilan. Bukankah itu hal yang kita lihat juga? Bahkan ketidakadilan seringkali juga menimpa hidup anak-anak Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara kalau boleh bercerita, punya ceritanya masing-masing. Bagaimana seringkali kita juga menghadapi ketidakadilan. Padahal kita sudah benar loh. Tapi Salomo berkata ayat yang ke-9, ada orang-orang yang memang sengaja merancang sesuatu yang celaka bagi orang lain. Memang di dunia ini karena semua manusia termasuk kita pun sudah jatuh di dalam dosa, hilang kemuliaan Allah. Bedanya adalah ketika kita kenal Yesus, kita mau bertobat. Yang kedua, kita serahkan hak bebas kita kembali kepada Dia supaya hidup kita jadi benar. Tapi banyak orang yang kenal Tuhan Yesus. Banyak orang akhirnya hidup di dalam dosanya. Karena hidup di dalam dosanya dia merancang hal-hal yang jelek. Dia berbuat jahat kepada orang lain. Termasuk kadang-kadang, bukankah kita juga jadi korbannya? Setiap kita mungkin punya ceritanya masing-masing. Bagaimana kita dirugikan oleh orang lain. Ditipu sana sini, dirampok, dicuri, mungkin kita punya ceritanya. Tapi bukankah itu adalah sesuatu yang terjadi di atas muka bumi. Kadang-kadang gak ideal, kadang-kadang sedih, kadang-kadang menyakitkan kita. Tapi kalau boleh kita lihat di balik semua itu, kita meyakini kalau semua perkara terjadi, di balik semua itu Tuhan izinkan juga ini dan itu. Untuk mengajarkan kepada kita mungkin rendah hati. Mengingatkan kita untuk kita mungkin gak sombong dan kita kerjakan apa yang jadi kehendak. Dan apa yang jadi rencana Tuhan. Memang di atas muka bumi Salomo pun menjumpai. Bahkan dikatakan ayat yang ke-10. Orang fasik boleh dikuburkan. Orang benar masuk ke kota aja gak boleh. Kadang-kadang kita merasa gak adil sekali hidup di atas muka bumi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita korban, belajar kita lepaskan pengampunan. Kalau boleh ada waktu-waktu tertentu kita membela diri, bela dirilah. Maksudnya memperjuangkan hak kita dengan cara-cara yang tepat dan bijaksana.
Tapi kalau itu pun sudah kita tempuh, tetap ketidakadilan itu ada atau kita alami. Maka hal yang terakhir, kita perlu tahu bahwa pastilah di balik semua itu Tuhan turut bekerja. Yang kita bisa lakukan adalah menerima, lalu melepaskan pengampunan. Tapi janganlah kita jadi pelaku kejahatan itu. Janganlah kita menjadi orang yang merancang kecelakaan bagi orang lain. Kalau jadi korban, saya doakan juga jangan kita jadi korban. Tapi kalaupun akhirnya kita jadi korban ketidakadilan, ya mau bagaimana lagi meskipun kita sudah benar. Tapi yang satu ini jangan sampai pernah kita menjadi pelaku kejahatannya, justru mendatangkan celaka bagi orang lain. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh tak pernah dalam hatinya akhirnya merancangkan sesuatu yang jahat dan buruk. Justru rancanglah hal yang baik dan berguna bagi orang-orang lain. Lalu ayat yang ke-11, menurut Salomo nih, kenapa kejahatan itu marak dan bertumbuh? Dia berkata, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan. Coba kalau langsung dilaksanakan, contoh misalnya orang berbuat jahat merampok, langsung misalnya entah petir mungkin menyambar di siang bolong, bum gitu orang itu langsung meninggal. Atau tiba-tiba bumi terbuka, orang yang melakukan kejahatan bumi terbuka terbelah, orang-orang itu langsung jatuh ke dalam bumi. Mungkin menurut Salomo itu kan langsung dihukum, mungkin kejahatan makin tipis. Tapi alasannya kenapa kejahatan makin marak, orang-orang yang berbuat jahat makin marak, karena hukumannya gak langsung. Memang sih kadang-kala kita juga berpikir demikian. Kita bisa gak terima kepada orang-orang yang mencurangi kita, kepada orang-orang yang berbuat jahat sama kita. Rasanya pengen hukuman Tuhan langsung jadi. Kenapa ya enggak? Saya jadi teringat sebuah ayat yang mengingatkan kita. Meskipun mungkin kadang kita gak bisa paham rencana kehendak Tuhan. Kenapa penjahat, kenapa pembunuh, kenapa pemerkosa tidak langsung dihukum. Langsung ada petir menyambar begitu. Langsung dia dihukum Tuhan langsung misalkan. Kenapa enggak ya? Biarkan ayat ini mengingatkan kita. Meskipun kadang-kala juga kita masih tetap enggak paham 100%. 2 Petrus 3. Ayat 9 sampai 10. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Mungkin kita gak bisa dapat jawaban yang memuaskan kita. Kalau kita dirugikan, kenapa gak langsung yang merugikan kita dihukum aja? Malah kelihatannya orang itu baik-baik aja. Tapi 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 10 mengingatkan kita bahwa Tuhan itu gak pernah terlambat. Tapi dia menunjukkan kesabarannya. Dia menghendaki supaya jangan ada seorang pun binasa. Hebat ya kasih Tuhan. Kadang-kadang kita gak paham. Kita gak mengerti. Kadang-kadang juga kita lakukan kesalahan itu. Puji Tuhan kita gak langsung dihukum Tuhan mati. Seperti Ananias dan Safira dalam Alkitab. Di gereja mula-mula mereka langsung mati karena membohongi Roh Kudus. Sama juga Tuhan kasih kesempatan kepada kita. Kadang kita masih melanggar ini dan itu. Tujuannya tak seorang pun binasa. Satu ketika saya merenungkan kitab Yunus. Kalau kita melihat ceritanya kan Yunus gak mau disuruh Tuhan untuk memberitakan pertobatan kepada Niniwe. Kalau kita pelajari sejarahnya, Niniwe itu memang bangsa yang begitu kejam. Saya baca sejarahnya itu orang-orang Niniwe kalau sudah menguasai sebuah daerah, orang-orang itu bukan hanya langsung dibunuh musuhnya, tapi disiksa pelan-pelan. Saya baca literaturnya, orang-orang musuh itu dikuliti, kulitnya dikelupas, lalu ditusuk kayak sate begitu, dibakar hidup-hidup. Memang orang Niniwe itu mengerikan. Begitu bengis dan kejam. Dan Yunus tahu, karena dia nabi, dia tahu kalau Niniwe bertobat, Tuhan pasti ampuni. Dan dia juga tahu Niniwe satu saat akan menguasai bangsa Israel. Akan menindas bangsa Israel. Bayangkan di tengah-tengah kemahatauan tanda petik Nabi Yunus itu. Karena dia nabi, dia tahu di masa depan akan terjadi apa. Dia harus lihat bangsanya sendiri akan dikuasai bangsa Niniwe yang bengis dan kejam. Sehingga buat dia gak usah ke Niniwe. Niniwe mati aja. Dimusnahkan Tuhan aja dihukum. Tapi lihat Tuhan berkata bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe bangsa yang besar.
Saya mengerti secara manusia, kadang-kadang kita tidak paham dan kita tidak mengerti. Kenapa? Ketidakadilan itu Tuhan langsung tidak hukum. Tapi biarkan 2 Petrus 3 ayat 9-10 itu mengingatkan kita. Bahwa Tuhan menghendaki tak seorang pun binasa. Karena urusannya adalah kekekalan dan hidup sementara di atas muka bumi. Penderitaan kita hanya sementara. Tapi urusan orang-orang itu dalam kekekalan. Sehingga Tuhan begitu sabar. Tapi percayalah, Tuhan itu gak lalai menepati janjinya. Tuhan itu gak lalai, Dia hakim yang adil. Diberikannya upah yang sesuai. Tapi Tuhan melihat dari sudut pandang kekekalan, Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Ayat 12, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama. Namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Ayat 13, tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur. Karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Tetap tapinya Bapak Ibu Saudara. Saya yakin ini, saya meyakini dan firman Tuhan juga mengingatkan kita, menegaskan kepada kita. Bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas hidupnya. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Sedangkan orang fasik tidak. Sehingga kita pengkhotbah ini berbicara mengenai rahasia hidup yang bahagia. Tapi bukan bahagia versi dunia. Bahagia versi Yesus sendiri. Dan kehidupan yang penuh dengan arti. Pasti ada perbedaan. Meskipun kadang-kadang di awal kita tak paham, kita tak mengerti. Tapi di balik semuanya itu selalu ada kehendak dan kedaulatan Tuhan yang perlu diselesaikan. Ayat 14. Salomo tidak berhenti sampai di situ perenungannya. Dia berkata bahkan ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran. Ganjaran itu berarti hukuman yang layak untuk perbuatan orang fasik. Bayangin, ada orang sudah benar tapi dihukum seperti orang fasik. Tapi sebaliknya ayat yang 14. Dan orang-orang fasik yang menerima pahala. Pahala itu upah hadiah. Yang layak untuk perbuatan orang benar. Ini yang benar dihukum seperti orang fasik. Ini yang fasik, yang salah dikasih hadiah seperti orang benar. Pasti kita juga gak akan terima kalau kita melihat itu. Salomo berkata, aku berkata ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan. Karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari. Berulang kali dia berkata kecuali makan, minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya. Yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ada ganjaran, hukuman, ada pahala. Kadang-kadang kayak upahnya ya tertukar ya. Harusnya orang benar dapatnya pahala dong. Dapatnya hadiah. Ini malah orang fasik. Harusnya orang fasik dapat hukuman, ini malah kasih karena orang benar. Kadang-kala kita melihat ketidakidealan itu. Tapi saya meyakini kembali. Jangan sesat di kitab Galatia. Paulus berkata, apa yang kita taburkan itu yang kita tuai. Seolah-olah upahnya ketukar. Tapi percaya atau enggak? Itu enggak lama. Sepertinya tertukar. Ganjaran hukuman itu jatuhnya ke orang benar. Upah pahala jatuhnya ke orang fasik. Sepertinya salah alamat. Salah kirim. Saya yakin surga enggak pernah salah kirim. Meskipun seolah-olah untuk singkat, untuk waktu yang sementara yang singkat. Sepertinya salah kirim, tapi enggak. Karena saya meyakini Tuhan yang berdaulat di atas semuanya. Jangan sesat. Paulus berkata di kitab Galatia, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kamu tabur sesuatu yang baik, yang benar dari roh akan menuai kehidupan. Tapi kamu menabur dalam daging katanya akan menuai kebinasaan. Ganjaran, hukuman, atau pahala, atau upah, atau hadiah selalu akan jatuh di orang yang tepat. Hanya tinggal tunggu waktu saja. Bersabarlah, jangan bersungut-sungut, jangan nyalahkan Tuhan, nyalahkan keadaan. Ganjaran dan pahala pasti akan jatuh di tangan yang tepat, di orang yang tepat. Ayat-ayat terakhir, ayat 16. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat. Dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam. Ayat 17. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia, perhatikan, tidak dapat menyalami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari.
Bagaimanapun juga manusia berlelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Kalimat terakhir, walaupun orang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahui, namun ia tak dapat menyelaminya. Bayangkan dalam ayat yang sama, ayat 17 dipakai 3 kata. Tidak dapat menyelami, tidak dapat menyelami, tidak dapat menyelami. Memang itulah keterbatasan kita. Sedikit kontradiktif, bukan hanya sedikit, betul-betul kontradiktif dengan ayat yang pertama. Salomo berkata, barang siapa berhikmat, dia bisa mengetahui segala perkara. Seolah-olah lewat hikmat kita bisa temukan jawabannya. Ayat pertama Salomo berkata seperti itu di pasal 8 pasal yang sama. Ayat 17 dia berkata, meskipun manusia merasa punya hikmat, ternyata tidak dapat menyelami, tidak dapat menyelami, tidak dapat menyelami. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap hargai hikmat. Lewat hikmat kita bisa mengerti banyak jawaban. Tapi ada hal-hal tertentu misteri, izinkan itu tetap bagian Allah. Ingat tadi dalam kitab Amsal dikatakan kemuliaan Allah merahasiakan segala sesuatu. Bukan nutup-nutupi, tapi maksudnya ada hal yang dia tidak buka. Tapi kemuliaan kita para raja-raja, manusia ini menyelidiki segala sesuatu. Hikmat membuat kita menemukan jawaban. Tapi kita harus ingat di ayat yang ke-17 awal melihat keuntungan hikmat, ayat 17 diakhiri menunjukkan keterbatasan hikmat manusia. Oleh karena itu hati kita harus berserah penuh kepada Dia. Dari pasal 8 ini ada 3 aplikasi yang kita bisa lakukan. Yang pertama, taat dan tunduk kepada otoritas. Tuhan memberikan otoritasnya kepada manusia di atas kita. Entah itu orang tua, entah itu pemerintah, entah itu atasan, pemimpin bos kita di perusahaan atau partner bisnis kita. Atau juga pemimpin rohani di gereja dalam pengembalaan. Tunduk dan taat kepada otoritas. Yang penting bukan membawa iman kita menyangkal Tuhan Yesus atau mengajak kita berbuat dosa. 2 hal itu kita tolak dengan tegas, tapi yang lain hanya keputusan kebijakan tertentu, aturan tertentu, taat saja. Karena memang pemimpin-pemimpin perlu mengambil keputusan. Yang kedua, responi dengan bijaksana terhadap ketidakadilan. Yang pasti janganlah jadi pelaku kejahatan. Kalaupun kita jadi korban kejahatan, perjuangkan dengan baik. Kalau sudah diperjuangkan, tetap akhirnya kasih kepada Tuhan sebagai hakim yang adil. Karena pasti, jangan sesat, apa yang kita tabur pasti kita akan tuai dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, nantikan upah yang sesuai. Ada ganjaran atau hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Tapi ada upah, ada pahala kepada orang-orang yang berbuat baik sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kalau Yesus saja menyelesaikan sampai selesai tugas kehendak Bapanya di atas muka bumi. Kata firman Tuhan, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, bahkan taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. Setelah itu dia bangkit pada hari yang ketiga, dan hari ini kita peringati sebagai kenaikan Yesus Kristus. Itu menunjukkan sepanjang 33,5 tahun hidupnya di atas muka bumi, Yesus kita menyelesaikan sampai akhir, finishing well. Melakukan taat, melakukan kehendak Bapanya. Demikian doa saya kepada jemaat Tuhan. Kita semua pun menyelesaikan kehendak Tuhan kita. Taat kepada otoritas. Tuhan kasih beberapa orang untuk memimpin menuntun kita. Ada aturan, ada kebijakan, ada keputusan yang perlu kita taat dan tunduk kepada mereka. Sambil kita terus menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Selesaikan sampai tuntas, selesaikan sampai akhir. Karena satu ketika maut akan menjemput kita. Seperti Yesus harus kembali lagi ke sorga. Tempat dia berasal, demikian kita pun. Hanya sementara di atas muka bumi. Kita harus kembali kepada Bapa kita dalam kekekalan lewat maut yang menjemput kita. Oleh karena itu kerjakan firman Tuhan dengan segenap hati kita. Punyalah kerinduan, selesaikan sampai garis akhir. Hiduplah benar di dalam otoritas. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala sejenak. Pejamkan mata, kita renungkan firman yang baru saja kita dengar. Tuhan menghendaki kita untuk kita juga bisa menyelesaikan pertandingan iman kita sampai akhir. Dengan cara hidup benar dalam otoritas. Anak-anak Tuhan, umat percaya, tahu bahwa otoritas Tuhan kasih, Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan haruslah menjadi bagian kita untuk kita taat mengerjakan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Kalau Engkau finishing well, kami pun juga mau finishing well. Menyelesaikan dengan baik sampai garis akhir. Terima kasih meteraikan firman-Mu.
Biar lagu ini menjadi doa kami, hati kami tenang, tentram bukan karena ini dan itu. Tapi karena yakin Engkau menyertai kami. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jadikan doa kita, haleluya Tuhan. Mendengar seruan hatiku, Haleluya Tuhan. tak pernah kau lepaskan Terima kasih. dari kasih-Mu. Amin, kami percaya ya Yesus. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Amin, amin, amin. Roh-Mu bekerja selalu Haleluya. untuk kebaikanku. Katakan sama-sama, mengalir kuasa. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir Kami percaya di Kau hadir sini. dalam hidup kami, Kau hadir di sini ya Tuhan. Hati Terima kasih Tuhan. menyembuhkan yang terluka, Haleluya. bukan tenang bersama-Mu Bapa. Nyanyikan lagu ini dari awal. Jadikan doa kita pengakuan iman kita, katakan bersama-sama. Haleluya. Kau temani aku. Amin. Tuhan, masa sukar sekalipun Kau gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Kerja selalu Amin. Tuhan, untuk kebaikan. haleluya. Katakan sama-sama, mengalirkan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami butuh kuasa Tuhan ada dalam hidup Dari kami. tempat maha tinggi, Haleluya Bapa Tuhan. kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu. Sekali lagi, jadikan doa kita, katakan dengan iman mengalir. Kami perlu kuasa-Mu ya Tuhan. Lawat kami, sembuhkan kami, tuntun kami ya Tuhan. Haleluya. Kau hadir di sini, hadir dalam hidup kami, memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu. sekali lagi, nyanyikan dengan segenap hati kita mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu. kita sembah Dia. Angkat hati dan suara kita, horalana mata karalana masyakaralana po. Tuhan, tuntun kami, Engkau hadir dalam hidup kami. Kau Tuhan yang setia, hati kami tenang bersama-Mu. Hati kami tenang di dalam-Mu saja ya Tuhan. Meskipun badai kehidupan kami jumpai, hati kami tetap tinggal tenang. Kau Allah yang tak pernah berubah, Bapa kekal hadir dalam hidup kami. Haleluya Tuhan Yesus. Koralana mata karalama. Mari kita sembah Dia sekali lagi. Angkat hati dan suara kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari renungkan sejenak firman yang baru saja kita dengar. Tuhan sendiri menunjukkan bagaimana Dia menyelesaikan sampai garis akhir. Tuntas apa yang jadi kehendak Bapa. Demikian juga biarlah kita menyelesaikan sampai garis akhir. Oleh karena itu berapa banyak jemaat yang berkata, Tuhan,
Saya mau terus taat dan tunduk kepada otoritas. Asalkan bukan dua ini membawa kita menyimpang dari iman Kristen, atau menyangkal Tuhan Yesus, atau mengajak kita berbuat dosa. Membuat kita akhirnya melanggar etika moral, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, melanggar kecuali dua hal itu. Kalau dua hal itu kita tolak dengan tegas. Tapi kita menyadari ada otoritas yang Tuhan taruh di atas kita. Kita berkata, Tuhan, sama seperti Yesus pun taat kepada kehendak Bapa, demikian juga kami mau taat kepada kehendak-Mu yang terutama. Lalu kepada orang-orang yang Tuhan taruh sebagai otoritas dalam hidup kami. Yang kedua, meresponi bijaksana terhadap ketidakadilan. Jangan tentu saja jadi pelaku kejahatan. Karena satu saat kita harus mempertanggungjawabkan. Tapi kalaupun kita yang menderita, kita yang jadi korban, usahakan yang terbaik. Jangan kecewa dengan ketidakadilan, bahkan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Yesus mengajar untuk kita melepaskan pengampunan dan mendoakan. Terasa berat secara daging, kita tidak terima. Tapi saya meyakini Roh Kudus yang ada dalam diri kita membantu kita. Lalu yang ketiga, kalau Anda berkata, Tuhan, kami tahu bahwa ganjaran atau pahala, entah hukuman atau upah, selalu Tuhan gak akan pernah salah alamat, gak akan pernah salah kirim. Selalu tepat kepada orang yang tepat. Karena apa yang ditabur itu juga yang dituai. Nantikan upah yang sesuai. Jangan bersungut-sungut. Kalau engkau berkata begitu, taruh tangan kananmu di dadamu, Tuhan. Berkati umatmu, berkati jemaatmu ya Tuhan. Biarkan Tuhan apa yang kami pelajari hari ini dari kitab Pengkhotbah. Kayak belajar taat dan tunduk pada otoritas. Meresponi dengan bijaksana terhadap ketidakadilan. Dan menantikan upah yang sesuai. Dan kami mau Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Sama seperti Yesus menyelesaikan sampai garis akhir. Demikian juga kami. Dengan kekuatan kami tahu mustahil gak mungkin. Oleh karena itu kami berharap bergantung penuh kepadamu. Di tengah-tengah ketidakmahatauan kami. Biarkan kami selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif seperti sekarang ini. Hati kami Tuhan tetap teguh, tetap tenang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu. Sertai umat-Mu dimanapun umat-Mu berada ya Tuhan. Terima kasih. Nyanyikan lagu ini kembali, jadikan doa kita bersama-sama dengan segenap hati kita katakan. Haleluya Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir dalam hidup kami. Sertai hidup kami. Kami gak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Sertai kami ya Tuhan. Kau hadir di rumah kami, di kamar doa kami, di keluarga kami, di pekerjaan kami. Kau hadir. Sekali lagi bersama-sama katakan dengan segenap hati kita mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Haleluya Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Katakan dengan iman, bersamamu Bapa. Katakan dengan keyakinan, kami kan tenang ya Tuhan. Bersamamu Bapa. Sekali lagi dengan keyakinan katakan amin. Bersamamu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami tenang. Bukan karena kondisi di luar, kami tenang. Karena kami yakin Tuhan menyertai. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Sertai jagai jemaat-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan, sembuhkan yang sakit. Bahkan juga berkati secara pekerjaan, keuangan di tengah-tengah kondisi demikian. Kondisi ekonomi pun jadi terkena dampaknya. Tuhan jagai, lindungi apa yang hilang, apa yang tertunda Tuhan bulan-bulan ini. Tuhan gantikan kami, minta kasih karunia-Mu. Gantikan di bulan-bulan mendatang Tuhan. Sehingga ketika kami melihat neraca keuangan kami, pekerjaan kami dalam 1 tahun ini. Ternyata Tuhan tetap Tuhan menyertai, Tuhan tetap menuntun, Tuhan menambahkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan terima berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa. Kiranya jemaat senantiasa menjadi garam dan terang bagi dunia. Menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekeliling Tuhan. Jadi berkat, jadi bermanfaat, jadi bermakna. Bahkan membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya. Datang kepada Tuhan lewat kehidupan kami sebagai umat-Mu. Tuhan pegang kehidupan jemaat dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Sehingga apapun juga yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami dalam ketaatan kami kepada Tuhan. Tuhan buat segala sesuatunya berhasil. Biarkan mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan, pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amen. God bless you all.
kasih tulus.